bersama tim Rampak Drum. Amen. Ya, setiap kita yang antusias dan siap untuk memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bolehkah kita berikan senyum yang terbaik kepada kanan kiri kita, sekalipun pakai masker, terlihat kok dari matanya ya. Kita memberikan senyum. Amin. Yang antusias katakan yes. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Raja kita. Mari katakan haleluya. Yes Tuhan. Kami siap pagi hari ini. Kami rindu berikan pujian kami, penyembahan kami, korban syukur kami pagi hari ini Tuhan. Dan biar mulut kami terus memuji-muji Engkau. Biar seluruh keberadaan kami Tuhan, kami mau bergembira, bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah kami, Engkau hadir di tengah pujian kami. Di dalam nama Yesus kami siap, yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes. Mari naikkan syukur kita bagi Tuhan pagi hari ini. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen, amen, amen. Syukur ku ucapkan atas semua perbuatanmu. Sejak kau tinggal di dalam hatiku, amin. Betapa ku bersandar pada dirimu, tanpamu ku takkan kuat. Sungguh kau yang terindah, sungguh kau yang ku cinta. Kehadiranmu bahkan seluruh duniaku, hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku amin. Kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Kami mau persembahkan syukur pagi hari ini Tuhan. Amin. Mari sama katakan syukur ku ucapkan atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal di dalam hatiku. Amin, amin. Tanpa ku bersandar pada dirimu, tanpamu ku takkan kuat. Sungguh Kau yang terindah, sungguh Kau yang ku cinta. Kehadiranmu bahkan seluruh duniaku, hanya Kau yang ku
firman-Nya yang sanggup menopang dan mengubahkan hidup kita. Amin. Biar Dia terus membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya. Amen. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami bersandar pada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari katakan dari awal, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan Engkau, ku menantikan-Mu. Mari bersama-sama rentangkan tangan kita, sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, amin, teguh menopang. Ya, haleluya. Ku kan aman. Sekali lagi ya, mari sama-sama terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, ya amin, Lord, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Oh, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu. Katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami aman, aman bersama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, Lord. Kami mau berada di tempat di mana Engkau berada, Tuhan. Itu sebabnya biar pagi hari ini menjadi keputusan setiap kami. Kami mau mengiring Engkau, Tuhan. Kami mau mengikut Engkau, Tuhan. Oralaba shiriarararabahai. Shiriarabahan takararalabahai. Oh, haleluya. Shiriararalababakararalabahan tererere. Thank you, Lord. Oh, haleluya.
karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Haleluya Allah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, yes amen amen. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya, Lukas 21 ayat 1 sampai ke 4 berkata, di situ cerita tentang persembahan janda yang miskin. Bukan cerita yang asing lagi buat kita, tapi ada sesuatu yang menarik. Persembahan janda yang miskin ini, dia menyerahkan seluruh hartanya. Ketika dia mempersembahkan persembahan tersebut kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang penyerahan yang luar biasa kepada Tuhan. Kehidupan selanjutnya setelah dia memberikan persembahan, janda miskin ini mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia memberi seluruhnya kepada Tuhan. Karena dia percaya seluruh hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik. Kita serahkan yang terbaik yang ada pada kita, memberi dengan sukacita. Apa yang ada pada kita, kita serahkan. Itu artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar, ya Tuhan ini gak ada apa-apanya. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita
selanjutnya kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita ada kuasa yang besar. Amin, saudara. Mari memberi dengan sukacita. Haleluya. Lebih dari segala harta, lebih dari si dunia, ku ingin kau selamanya
Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Makasih Yesus. Thank you Lord. Fill us, oh God. Fill us, oh Lord. Fill us, oh Lord. Fill us, oh God. Shigiriara bakana. pengikut Engkau Tuhan, tapi kami didapati sebagai murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang berurusan dengan setiap pribadi pagi hari ini. Kau berbicara Tuhan, melalui hamba-Mu, lewat kebenaran firman-Mu. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang dilawati Tuhan, mari berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami memberikan persembahan kami. Tanda kami mengasihi Engkau. Namun kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi. Karena kasih-Mu tiada bandingnya, tiada taranya. Tak berkesudahan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih ada dalam seri pemuritan. Dan tema kita hari ini adalah naik ke tempat yang tinggi. Katakan kiri kanan. Naik ke tempat yang tinggi. Siapa mau hidupnya bukan hanya terus di bawah, tapi terus ada di atas.
terus naik. Firman Allah katakan engkau jadi kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Yang mau ini katakan saya. Amin. Nah, saudara, kita lihat dulu bagaimana murid-murid orang banyak mengikut Yesus. Banyak orang ingin mengikut Yesus. Kenapa? Karena ada banyak alasannya. Mereka ingin berjumpa Yesus, ingin mengalami Yesus. Dan ketika mengalami Yesus sungguh luar biasa. Tapi pernah nggak saudara berpikir, kalau saya menginginkan Yesus, kalau kita menginginkan Yesus, kira-kira orang seperti apa yang diinginkan Yesus? Kita balik pertanyaan, ya kan? Kira-kira orang seperti apa yang diinginkan oleh Yesus? Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5, 6, 7 dikenal dengan khotbah di atas bukit. Dikenal dengan pengajaran Yesus, bukan doktrin yang rumit, tetapi suatu pengajaran yang indah yang menekankan siapa-siapa orang yang layak dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di sini, di ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Oh, Yesus senang dengan orang banyak. Yesus melayani, tidak pandang bulu. Pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin. Yesus mengasihi mereka semua. Jadi siapa saja boleh datang kepada Yesus. Namun nanti kita akan lihat, saudara, ternyata ada dua golongan orang yang datang kepada Yesus. Kalau dilihat di ayat 1, ada orang banyak, ada murid-murid. Orang banyak mencari Yesus, ya. Orang banyak menginginkan Yesus, ya. Murid-murid mencari Yesus, menginginkan, ya. Namun apa bedanya, saudara? Apa bedanya? Ketika saudara lihat perbedaan ini dan alami perbedaan ini, hidup saudara tidak sama lagi. Kekristenan saudara tidak sama lagi. Apa beda orang banyak dengan murid-murid? Saya berdoa saudara bisa berkata, apa beda saya dengan orang Kristen yang lain? Saya berharap suatu begitu. Apa beda saya dengan orang Kristen biasa-biasa? Saya berharap saudara nanti bisa ketemu jawabannya. Kita lihat dulu tentang orang banyak. Kita mundur di pasal 4. Ayat 23 dan 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk adanya. Yang menderita pelbagai penyakit. Yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan. Dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya tambahkan ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
Maka datanglah dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Dewa dan dari seberang Yordan. Ada orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kenapa? Karena tersiarlah berita tentang Dia. Dibawalah orang kepadanya, semua orang yang buruk keadaannya, buruk fisiknya, buruk kesehatannya, buruk mungkin mentalnya, jiwanya. Kalau kita mau tambahkan mungkin buruk ekonominya juga. Selain itu menderita berbagai penyakit. Orang-orang yang sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lihat saudara, ternyata orang-orang ini ikut Yesus karena mereka menemukan Yesuslah tabib yang ajaib. Yesuslah penolong yang sungguh. Yesuslah pemberi berkat yang sejati. Haleluya. Jadi kalau keadaan kita buruk rupanya, entahkah kesehatan kita, entahkah mental kita, entahkah kondisi kita. Mungkin ada yang bahkan depresi, stres atau apapun juga persoalan kita. Mungkin ada yang sakit, bahkan sakitnya sangat kronis. Mungkin ada yang punya kebutuhan dalam kesengsaraan. Yesuslah penolong yang sungguh. Ketika saudara datang ke tempat itu, datang kepada Yesus, saudara datang ke tempat yang tepat. Saya katakan amin. Apapun keadaanmu, Yesuslah jawabanmu. Yesuslah penyembuhmu. Yesuslah pemberkatmu. Haleluya. 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 Karena Yesuslah jawaban. Siapa yang sudah pernah disembuhkan oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Siapa yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Katakan haleluya. Siapa yang sudah diberkati? Katakan puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah rasakan kasih-Nya. Namun kalau kita kembali ke ayat tadi, baik pasal 4 maupun pasal 5. Sekali lagi, pertanyaannya, apa yang membedakan orang banyak dan murid-murid? Dan bagaimana sikap Yesus terhadap kedua golongan ini? Terhadap orang banyak, terhadap murid-murid. Tidak salah mencari pertolongan pada Tuhan, tempat yang tepat. Tidak salah minta berkat kepada Tuhan. Karena Dia datang untuk memberikan kita hidup berkelimpahan. Bukan hanya dalam kekekalan, namun saat ini juga. Tetapi saudara, ada banyak orang di zaman Yesus. Datang berbondong-bondong kepada Yesus. Hanya untuk dapat pertolongan. Hanya untuk dapat kesembuhan. Hanya untuk mencari berkat Tuhan. Yesus kenal hati mereka. Yesus kenal motif mereka. Itu sebabnya kalau kita perhatikan lagi di ayat 1. Dalam Matius pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Orang itu sudah datang. Di hadapan orang banyak. Di hadirat. Di depan hadirin. Yesus hadir di situ. Yesus lihat, Yesus sadari keadaan mereka. Oh, orang banyak. Dan apa yang terjadi? Naiklah ia ke atas bukit. Awalnya dia datang, turun, berkeliling. Dia beritakan kerajaan Allah. Dia buat mujizat. Dia beri pertolongan. Dia buat mujizat, dia beri berkat. 5.000 orang kenyang, 4.000 orang kenyang. Yang sakit disembuhkan. Namun di depan orang banyak itu yang berbondong-bondong.
Yesus melihat, artinya Yesus taruh perhatian. Yesus mau juga orang banyak itu tarik perhatian kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus naik ke tempat yang tinggi. Yesus naik ke atas bukit. Dan sesudah itu dia ambil posisi duduk. Ini bisa didudukin gak ya? Dia ambil posisi duduk. Ini kalau gini ngadepnya gini ya. Di belakangin jemaat ya. Yesus duduk. Artinya apa? Yesus duduk ini, Yesus posisinya sekarang bukan sekedar memberitakan kerajaan Allah. Tapi Yesus siap mengajar sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih misterius. Saudara, ketika Yesus naik ke tempat yang tinggi. Ketika dia melihat orang banyak. Sebetulnya dia mengharap, follow me. Ikutlah aku. Tapi apa yang terjadi saudara? Dan setelah ia duduk datanglah murid-murid kepadanya. Yang naik ke tempat yang tinggi. Ternyata bukan orang Kristen umumnya. Orang Kristen kebanyakan. Tetapi adalah murid-murid. Saudara, kalau saudaramu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mau jadi murid Tuhan. Ikutlah Yesus ke tempat yang tinggi. Ikutlah Yesus naik ke atas bukit. Jadi saudara bertanya, apa artinya bukit? Apa artinya tempat yang tinggi? Alkitab tentu menjelaskan Alkitab. Firman Allah menjelaskan firman Allah. Apa itu bukit yang tinggi? Tempat yang tinggi. Ada 3 hal yang saya bagikan tempat yang tinggi pagi hari ini. Yang pertama, di perjanjian lama ingat nggak? Ada sebuah gunung. Bukit Sinai. Apa yang terjadi di sana? Tuhan Allah lewat Musa. Tuhan memberi hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Allah yang sempurna. Diperhadapkan kepada manusia. Dan hukum Taurat itu menuntut manusia. Untuk apa? Cuma membuktikan bahwa manusia berdosa dan manusia tidak berdaya. Itu sebabnya sesuai dengan hukum Taurat, manusia harus hanya cuma satu. Dia perlu dihukum. Dia telah kena kutuk. Supaya apa maksudnya? Untuk melihat hukum Taurat ini, kita lagi berpikir, aku butuh juru selamat. Di perjanjian baru, puji Tuhan apa yang terjadi? Kebalikannya. Kalau dulu di Gunung Sinai, Tuhan turun ke atas Gunung Sinai. Memberi hukum Taurat. Dan ada peraturan. Siapa yang mendekat ke gunung ini pasti mati. Jangankan orang, binatang aja mati. Tapi sebaliknya. Di perjanjian baru. Oh betapa manisnya. Dia yang Allah yang maha mulia telah turun. Berinkarnasi jadi manusia. Serendah-rendahnya. Dan sekarang dia mengajak kita naik ke atas bukit. Dan dia mengundang kita. Musa mendapat hukum Taurat. Namun lewat Yesus kita diberi hukum anugerah. Hukum anugerah. Yaitu apa saudara? Injil yang menyelamatkan. Yesus mengajak kita naik ke atas bukit untuk apa? Menerima anugerah. Memang itu anugerah saudara. Tetapi anugerah ini perlu direspon. Amin. Dengan naik ke tempat yang tinggi. Anugerah itu gratis. Bukan berarti murahan. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Tetapi bukan tidak berharga. Justru saking mahalnya. Harus cuma diberikan dengan gratis. Karena kita nggak mampu membayarnya. Tetapi bukan berarti anugerah
tanpa respon dari manusia. Responnya apa saudara? Percaya. Naik ke tempat yang tinggi, percaya saudara. Dan iman itu bukan sekedar percaya. Percaya disertai dengan perbuatan. Amin. Itu kayak yang dikatakan Yakobus. Paham saudara? Naik ke tempat yang tinggi adalah respon kita akan undangan Allah. Mari, ikutlah aku akan beri anugerah. Seperti seseorang yang terbaring sekian tahun. Ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Mau. Gak ada yang lebarkan aku ke kolam. Tapi Tuhan berkata, angkatlah tilam. Dia bangkit berdiri dan mengangkat tilam. Itulah respon iman. Tempat yang tinggi yang pertama adalah tempat anugerah. Amin. Yang saudara responi dengan iman. Kita maju lebih lanjut lagi. Tempat yang tinggi yang kedua, tentu saudara ingat. Bukit Golgota. Bahasa Israelnya orang Israel. Namun bahasa Yunaninya, orang Yunani lebih kenal dengan Bukit Kalvari. Terjemahannya Bukit Tengkorak. Apa itu Bukit Tengkorak? Untuk melambangkan orang yang sudah mati, tinggal tengkorak. Tempat yang tinggi adalah Bukit Kalvari. Saudara akan mengerti kenapa saya harus naik ke tempat yang tinggi. Mengikut Yesus naik ke tempat yang tinggi. Lukas pasal 14 ayat 27. Saudara buka dengan cepat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang tidak mau ikut Yesus ke tempat yang tinggi karena mereka tidak mau menyangkali dirinya dan tidak mau memikul salibnya. Di sini dikatakan memikul salibnya dan mengikut Yesus barulah bisa jadi murid. Saudara, Matius 16 ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa beda orang banyak dan murid? Orang banyak cuma mau berkatnya. Orang banyak mau hanya kesembuhannya. Orang banyak hanya mau pertolongan Yesus. Orang banyak hanya mau yang enaknya saja dari Yesus. Tapi Tuhan bilang yang mau mengikut aku, bahkan naik ke tempat yang tinggi, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus bisa berdoa seperti Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Itu artinya menyangkali diri kita. Banyak keinginan kita, banyak hobi kita, banyak selera kita. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh murid, adakah engkau bertanya, Tuhan, apakah kehendakku ini sesuai dengan kehendakmu? Dan taruhannya cuma satu, saudara. Saudara adalah murid atau bukan murid. Dari mimbar ini, maaf. Memang itu berita baik datang kepada Yesus. Tapi saya harus mengatakan, tidak mudah ikut Tuhan. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan, pikul salib. Apa artinya salib, saudara? Tujuan salib cuma satu apa? Mematikan. Tujuan salib cuma satu, membunuh. Kalau kita nggak mati dari hidup lama kita. Kalau kita nggak mati dari hawa nafsu kita. Kalau kita nggak mati dari keegoan kita. Tuhan bilang kita nggak layak jadi murid Tuhan. Hari-hari ini di tengah pandemi. Di tengah krisis yang ada. Hati saya bergejolak. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang saya tahu luar biasa. Kok bisa jatuh? Gereja besar. Saya kenal seseorang begitu pintar.
Semua strata dia sudah lewati. Saya tidak menghakimi. Tapi hati saya terluka, kenapa dia jatuh? Artinya ada suatu masalah di sini. Dan kalau kita lihat, masalahnya kalau kita mau ikut Yesus, sudahkah kita menyangkali diri kita? Dan memikul salib kita. Untuk apa sekarang kita setia? Setia beribadah, setia melayani. Tapi suatu ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu orang banyak. Kamu bukan murid. Kalau saudara lihat murid-murid, Yesus memilih murid-murid. Yesus memanggil mereka satu-satu dengan namanya. Artinya Yesus mengenal mereka. Haleluya. Masihkah saudara mau iring Yesus? Sekalipun menyangkali diri saudara. Masihkah saudara mau ikut Yesus? Sekalipun memikul salib saudara. Sampai satu ketika keakuan saudara mati saudara. Dan akhirnya saudara berkata, hidupku bukan aku lagi. Melainkan Kristus yang ada di dalamku. Semua ikatan buruk. Semua kebiasaan buruk. Semua ikatan dosa. Semua hal yang cemar, yang najis dari kita. Bukan Tuhan tidak berkuasa menolong kita. Bukan Tuhan tidak berkuasa membebaskan kita. Tapi maukah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pertama, taat sungguh kepada Tuhan. Yang dua, berserah sungguh kepada Tuhan. Dan ketika kita taat dan berserah sungguh kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kuasa itu nyata bagi kita. Kita dimampukan oleh kasih karunia, oleh anugerah. Menyangkali diri kita. Yang dulu saya suka, sekarang gak suka lagi. Karena ada pertobatan yang sejati. Ada perubahan dari Roh Kudus. Yang dulu buat saya biasa, ternyata ini gak berkenan sama Tuhan. Karena ada terang Tuhan menyinari kita. Ada Roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Dan akhirnya aku memutuskan. Aku benci dengan hal ini. Kenapa? Karena Tuhan membencinya. Ada kuasa itu saudara. Kalau saudara mau lihat dalam terobosan dalam hidup saudara, naik ke tempat yang tinggi. Putuskan sangkali diri. Putuskan pikul salib saudara. Haleluya. Masih mau ikut Yesus? Yang masih mau ikut Yesus lambaikan tangan saudara. Haleluya. Karena kalau saudara sungguh-sungguh naik ke dua tempat yang tinggi ini. Naik ke bukit anugerah. Kalau kita di Lembang naik ke kota di atas bukit. Amin ya, jadi katakan kiri kanan. Saudara ada di tempat yang tepat pagi hari ini. Amin. Kenapa kita namanya kota di atas bukit? Pertama harus ke bukit anugerah. Namun harus ke bukit Golgota. Tapi untuk sampai ke kota di atas bukit. Nah ini artinya naik ke tempat tinggi yang ketiga. Yuk kita lihat Wahyu. Pasal 21. Ayat 9b saja dan ayat 10 langsung kita baca. Wahyu 21 ayat 9b sama 10. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Saya percaya ini kota di atas bukit. Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Jadi kalau saudara kita bilang kota di atas bukit, tujuannya ini saudara. Kota Yerusalem baru. Apa itu saudara? Disinilah Yesus datang memanifestasikan, menyatakan kerajaan Allahnya. Dia memerintah dengan sungguh. Dia menyatakan kemuliaannya. Dia menyatakan kekudusannya. Disinilah, ketika inilah setiap lidah pasti akan mengaku. Setiap lutut pasti akan bertelut. Yesus adalah Tuhan.
Saudara, kita dibawa ke tempat kemuliaan. Kita dibawa ke dalam sorga yang mulia. Yang mau ke sorga yang mulia lambaikan tangan. Haleluya. Tetapi jangan lupa, kita bukan hanya menyuduhi satu tempat. Tempat yang tinggi. Yerusalem baru. Tetapi Yerusalem baru ini ternyata bukan semua sebuah tempat. Di ayat 9b tadi katakan, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Mempelai anak domba. Kita bukan hanya pergi ke satu tempat yang tinggi. Tetapi tempat yang tinggi itu ternyata sebuah keadaan. Di mana kita menjadi sesuatu. Di mana kita menjadi sempurna dalam rencana Allah. Di mana kita memenuhi tujuan kita. Bahkan kita menjadi mempelainya Tuhan. Menjadi mempelainya Tuhan. Tanpa cacat atau celah. Saya selalu berkata, jangan cuma pengen ke surga. Tapi pastikan saudara layak untuk surga. Amin. Seringkali saya suka dibilang gini, mau gak punya mobil mewah? Apa? Untuk buat saya misalnya sekarang Rubicon. Wah. Tapi sekarang kalau saya dikasih Rubicon saudara, apakah saya menikmatinya? Masih mikir saya saudara. Apalagi yang lebih mewah. Bentley misalnya. Kenapa? Dengan penghasilan saya, dengan pekerjaan saya, bingung bayar pajaknya. Benar gak? Kalau sayanya tetap kayak gini, jadi beban. Oh enggak saudara? Ya liburan ke Disney World di Amerika, dikasih tiketnya. Tapi cuma kasih tiketnya. Boleh apa-apa termasuk tiket dari sini. Tapi saudara mikir gak? Di sana saudara akan pasti makan. Di sana saudara akan nginep. Di sana saudara akan, bukan hanya itu, mungkin harus berbahasa Inggris segala macam. Apa yang terjadi saudara? Banyak orang pengen ke satu tempat yang namanya surga. Tapi tidak mempersiapkan diri layak untuk surga. Menjadi seorang mempelainya Tuhan. Tanpa cacat, celah atau kerut. Itu sebabnya saudara. Sebelum saudara sampai ke gunung yang tinggi lagi besar. Yerusalem baru. Mempelai Kristus. Pastikan saudara datang ke Bukit Anugerah. Datang ke tempat yang tinggi. Ke Bukit Kalvari saudara. Untuk menyelesaikan manusia lama saudara. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Namun perlu direspon oleh Tuhan. Saudara, oleh kita semua. Saudara, kalau kita sudah naik ke tempat yang tinggi. Ayat 2 dan 3 di dalam Matius pasal 5. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Lihat saudara. Hanya ketika kita naik ke tempat yang tinggi. Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara, Yesus berbicara di sini. Ini suasananya beda. Dengan sekedar memberitakan Injil. Untuk orang percaya. Tetapi Yesus mulai mengajar yang dalam. Ini golongan yang eksklusif. Pengajaran yang eksklusif saudara. Yang gak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Pernah saudara baca Yesus berkata, masih banyak yang akan kukatakan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup menerimanya. Kenapa? Karena posisi mereka belum ada di tempat yang tinggi. Saudara, kenapa seringkali kita suka gak siap dengan pengajaran Tuhan? Karena kita belum memutuskan. Memisahkan diri, saya bukan sekedar orang banyak. Saya bukan sekedar ikut-ikutan jadi Kristen. Tapi saya putuskan, saya adalah murid Tuhan. Pagi hari ini yang mau berkata, saya adalah murid Kristus. Lambaikan tangan sambil mengatakan, saya adalah murid Kristus. Amin. Apa pengajarannya yang pertama? Yang memutarbalikan ilmu, filsafat di zamannya.
yang bahkan tidak dimengerti oleh ahli-ahli Taurat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya contoh saja kita bahas ya. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah atau miskin di dalam roh. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, sekali lagi. Tuhan gak hanya janjikan kita kerajaan sorga. Tuhan mau kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan sorga? Tetapi Tuhan berkata, engkau gak cuma masuk. Engkau mempunyai kerajaan sorga. Luar biasa enggak kalau ada konglomerat datang. Yuk ke Bandung. Ada satu hotel yang paling bagus yang saya dirikan. Saya begitu mengasihi kamu, saya begitu respect sama kamu. Kamu begitu berkenan sama saya. Yuk kita masuk ke hotel saya. Lihat kamar semuanya. Wah, lihat semua restonya, lihat semua fasilitasnya. Dan tiba-tiba dia berkata, kau cuma bukan hanya masuk di hotel ini. Tapi kamu mempunyai hotel ini. Kayaknya terlalu berlebihan ya. Ilustrasi saya berlebihan enggak? Kalau saudara bilang ini berlebihan, berarti saudara enggak siap mempunyai kerajaan sorga. Karena Tuhan berkata juga begitu. Mempunyai kerajaan sorga. Saudara, saya rindu saudara tangkap hal ini. Kenapa saudara perlu jadi murid? Hanya ketika saudara lewati pemuridan. Saudara jadi murid yang sungguh. Murid Tuhan. Saudara akan masuk lebih dalam lagi. Ada janji Tuhan yang besar. Mempunyai kerajaan sorga. Tetapi untuk itu apa saudara? Miskin di dalam roh. Dan itulah jaminan kebahagiaan sejati. Kepuasan sejati. Apa artinya berbahagia di sini? Bukan sekedar happy karena gajian. Bulan tua pusing lagi kalau happy karena gajian. Bukan karena happy. Kita nonton, kita lihat sesuatu yang bagus. Habis nonton apa lihat itu atau habis makan sesuatu, bete lagi. Tetapi berbahagia di sini adalah kepuasan yang sejati. Kita menikmati berkat Tuhan. Dan yang lebih penting, si pemberi berkat itu berkenan kepada kita. Itu namanya diberkati saudara. Firman Allah katakan berkat yang dari Tuhan tidak ada duka cita di dalamnya. Tapi berapa banyak sekarang orang kaya, belum tentu dia happy, belum tentu dia berbahagia seperti firman Allah. Banyak orang terkenal, banyak orang punya kedudukan. Orang-orang sekarang sedang ramai cari kedudukan. Tapi apakah dia berbahagia? Apakah dia puas? Apa dia menikmatinya? Dan bahkan si pemberi berkat berkenan kepada. Pernah melihat orang yang diberkati dan si pemberi berkat itu berkenan kepadanya? Saya percaya saudara pernah melihat dan pernah mengalami. Ketika mama papa saudara memberi hadiah ulang tahun bagi saudara. Ya enggak? Ketika kita buka hadiah itu kita happy. Bahkan mama papa kita akan lihat, senang enggak dia ya? Wah dia senang banget. Itu contoh happy. Itulah yang Tuhan maksudkan. Berbahagia. Ketika kita miskin di dalam roh, maka kita akan punya kerajaan sorga. Haleluya. Apa artinya miskin di dalam roh? Miskin di dalam roh artinya apa saudara? Kata miskin di sini ini bukan hanya tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi dia bahkan bangkrut. Jangankan memberi orang lain. Mencukupi dirinya sendiri aja yang pokok gak bisa. Melarat, kere, habis. Apa artinya miskin di dalam roh? Artinya kita mau berkata begini, Tuhan, roh saya hanya untuk Engkau saja. Roh saya hanya dipenuhi oleh Engkau saja. Engkau saja yang beri kepuasan kepadaku. Bahkan buat kita orang Kristen, Tuhan, aku sudah punya pengalaman dengan Engkau. Aku sudah punya pemahaman dengan Engkau. Tetapi sekarang aku kosongkan itu Tuhan. Aku butuh pengalaman baru atau buku hikmat baru. Aku butuh rema baru. Aku butuh firman yang segar.
Itulah orang yang miskin di dalam roh. Sebabnya orangnya mesti bersemangat. Kelihatan saudara orang miskin dalam roh apa enggak? Enggak ada orang yang miskin, yang bangkrut, leha-leha di rumah. Enggak ada. Dia akan berusaha. Entah mengemis. Mungkin mengemis dia malu. Ada kain di rumah. Jadi pocong kek. Jadi apa saja. Sebenarnya dia berusaha, saya enggak tahu. Tapi pasti ada usaha. Benar gak saudara? Gak bilang ya mati-mati enggak. Kalau perlu dia cari tempat-tempat sampah pun dia. Kenapa saudara? Miskin. Tetapi ini miskin di dalam roh. Kita cuma tahu yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang kita butuhkan hal-hal kerajaan Allah. Yang kita butuhkan adalah kebenaran. Dan kita berkata Tuhan, banyak telah ku terima. Namun ku rindu akan Engkau lagi. Kenapa? Karena ketika rohku puas, jiwaku akan segar. Tubuhku akan sehat. Tubuhku akan sejahtera. Keadaanku akan baik. Tercermin dari hidupku. Karakterku akan benar. Kekudusanku terjaga. Kerohanianku bahkan terpancar kepada orang lain. Kenapa kita gak hidup dalam kebangan rohani? Karena kita gak miskin di dalam roh. Jika kita miskin dalam roh, kita akan memiliki kerajaan Allah. Saya pengen akhiri dengan kerajaan Allah. Karena banyak orang seringkali berkata, saya udah Kristen. Saya sudah diselamatkan. Tapi lupa, firman Allah katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gimana mengerjakan keselamatan takut dan gentar? Saya percaya yang ngalamin apa? Virus apa sih kita yang sedang melanda? Saya sampai lupa dengan virus itu. Virus apa sih yang sedang melanda? COVID. Aduh, saking saya udah rasanya dibebaskan dengan pemikiran itu, Tuhan lebih berkuasa. Tapi saudara, orang yang kena COVID, apalagi udah sesek, pasti akan kerasa tuh. Tuhan tolong saya. Baru mikir tuh, seringkali kayak gitu. Aduh, gak apa-apa yang lain deh, yang penting saya sehat. Dan biasanya kalau kayak gitu jadi berjanji, jadi rohani. Saya akan sungguh-sungguh, saya akan beribadah, saya akan memberi, saya mengembalikan milik Tuhan. Biasanya kayak gitu ya, kalau di ambang maut biasanya kayak gitu ya. Sehat biasanya lupa lagi. Tapi saudara, biar ini memotivasi saudara. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan surga, kerajaan Allah. Saya samakan dulu supaya gampang dipahami. Kerajaan surga artinya apa? Siapa raja surga? Tuhan. Tuhan Yesus. Karena dia rajanya, dia memerintah, semuanya menjadi baik. Itulah surga. Amin. Ketika kita masuk kerajaan surga, ketika kita memiliki kerajaan surga, Yesus memerintah dalam hidup kita. Makanya kita bisa pikul salib, kita bisa sangkali diri. Terus apa yang terjadi saudara? Saya pengen di puncak ini. Saya pengen saudara sebelum saudara pulang, saudara dapat hari ini. Apa yang terjadi saudara? Ketika Yesus hadir, segala keburukan sirna. Segala sakit penyakit dilalukan. Segala kemiskinan dilalukan. Segala kekurangan dilalukan saudara. Itulah surga. Makanya Tuhan ajarkan kita berdoa. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi seringkali kenapa kita gak ngalami mujizat. Gak ngalami kuasa Allah. Gak ngalami rasanya kasih Allah. Kenapa saudara? Karena kita gak ngalami kerajaan surga. Siapa yang mau mengalami kerajaan surga? Siapa yang mau mengalami kuasa Tuhan? Siapa yang mau mengalami kasih Tuhan? Kemuliaan Tuhan. Katakan saya. Pastikan kerajaan surga. Namun ayo firman Tuhan berkata begini nih saudara. Sejak Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang. Kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kata diserong artinya apa saudara? Bahasa aslinya diingini dengan paksa.
Jadi kerajaan sorga itu harus diingini dengan paksa. Dan orang yang menyerongnya, orang yang mengingininya harus mendapatkannya dengan paksa. Apa artinya? Coba lihat dulu Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Artinya apa? Orang kalau mau masuk kerajaan Allah bukan sekedar orang biasa. Untuk masuk dan mengalami kerajaan Allah. Kerajaan Allah hanya buat mereka yang ngotot. Kerajaan Allah buat hanya mereka yang menuntut. Kerajaan Allah hanya buat mereka yang antusias. Kerajaan Allah buat mereka yang serius menginginkannya. Saudara, itu artinya kerajaan Allah. Nggak ada kita ngalami mujizat. Ya Tuhan mau kasih, ya kasih. Enggak ada. Saudara nggak akan ngalami mujizat. Saudara nggak akan lihat kesembuhan. Saudara nggak akan lihat berkat Tuhan. Tapi kerajaan Allah buat mereka apa saudara? Betul, dia adalah anugerah. Tetapi saudara mesti responnya dengan iman. Respon dengan iman. Terima dengan iman. Gimana caranya Tuhan? Menuntut saudara. Masuk dengan paksa saudara, berusaha. Karena banyak orang akan masuk. Kenapa? Karena itu seumpah pintu yang sesak, jalan yang sempit. Ayat yang terakhir, firman Allah katakan, itu sebabnya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Janji Tuhan sangat luar biasa. Semuanya ditambahkan. Asal saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Tapi nyarinya gimana saudara? Gak ya datang, ya datang. Kenapa saya tantang saudara untuk kita mengulang lagi 40 hari membaca ini. Jangan-jangan kita belum masuk dalam kerajaan Allah. Artinya mengalami kuasa Allah. Mengalami pemerintahan dalam hidup kita. Saya sangat ngeri. Kalau di akhir hidup kita Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Karaktermu gak berubah. Engkau gak lepas dari ikatanmu. Dendammu, marahmu, kecemaranmu. Orang lain gak tahu. Tapi aku tahu. Aku beri anugerah tapi engkau gak sungguh-sungguh. Yang engkau ke gereja. Tapi aku gak bisa memerintah dalam hidupmu. Engkau gak bisa menyangkali dirimu. Engkau gak bisa memikul salibmu. Engkau seperti kebanyakan orang. Saudara tahu, Tuhan memberi makan 5.000, 4.000. Tuhan membuat mujizat saat itu. Tapi saudara tahu, berapa orang yang setia sampai akhir ketika Yesus naik ke surga? Cuma 500 orang. Dari 500 bahkan siapa yang bisa penuh Roh Kudus? Cuma 120 orang. Artinya mana? Yang makan roti, yang disembuhkan, masa cuma 120? 2 juta orang keluar dari Israel. 600 sekian tentara Israel keluar dari Mesir. Namun hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Itu lambang surga saudara. Kalau masih ada orang berkata kekristenan itu gampang. Kekristenan itu murahan. Saudara salah paham. Ikut Yesus ada harganya. Kalau saudara putuskan saya mau ke tempat yang tinggi. Saya mau jadi murid. Saya harus masuk kerajaan Allah dengan paksa. Saya berdoa kuasa Tuhan turun atas saudara. Saudara melami kerajaan Allah. Maka bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Saya tidak peduli saudara berapa lama ikut Tuhan. Saya tidak peduli saudara berapa aktif ikut Tuhan. Tapi sekali lagi urusan kita sangat serius. Masuk dalam kerajaan surga. Mengalami kerajaan surga. Dan sekali lagi, bukan hanya kita pergi ke surga, tapi kita layak untuk surga. Tidak ada cacat celah.
Siapa yang mau disempurnakan oleh Yesus? Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Saya berdoa saudara ambil keputusan pagi hari ini. Mengikut Yesus bukan seperti orang banyak. Mengikuti Yesus menjadi murid Tuhan. Seorang yang menyangkali dirinya. Seorang yang memikul salibnya. Dan akhirnya saudara bisa berkata, aku merasakan kerajaan Allah. Bukan cuma kata-kata, aku mengalami kerajaan Allah. Aku pencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Lebih dari karirku, lebih dari bisnisku, lebih dari hobiku. Haleluya, haleluya. Yesus, nyanyikan pujian ini. Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, saya katakan tadi, hati saya sangat sedih melihat teman yang buat saya tersandung. Hari ini, mari kita cek hidup kita. Sekian lama kita ikut Tuhan. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh jadi murid Tuhan? Mari kita cek hidup kita. Memang sekarang dengan zamannya sosmed, ada banyak pengajaran, ada banyak pendapat. Tapi apakah sesuai dengan firman Allah? Apakah sesuai dengan firman Allah? Saya berdoa hanya murid sejati yang bisa cek. Siapa itu murid sejati? Dia yang dikenal oleh Tuhan. Dan dia yang mengenal Tuhan secara pribadi. Saya berdoa setiap kita bisa mengecek hidup kita. Tuhan terangi saya. Sampai saya sungguh-sungguh mengalami kerajaan Allah. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari kita cek hidup kita. Mari kita percaya lagi sungguh-sungguh. Mari kita serahkan lagi hidup kita kepada Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari saudara persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Ya
denger nyanyi Saya Mau Iring Yesus. Saya mau saudara berdoa pribadi kepada Tuhan. Cek kerohanian saudara. Kalau masih ada ikatan, kalau masih ada beban, masih ada belenggu, mari serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Saya kasih kesempatan saudara berurusan pribadi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa diri kami bawa hidup kami. Haleluya, haleluya. Iring Yesus. Tuhan kenali hati kami, kenali hidup kami, kenali semua Iring Yesus. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Nyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, aniaya dalam dunia, aniaya dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. sekali lagi nyanyikan pujian ini, serahkan hidup saudara sambil angkat dua tangan, katakan. Saya mau iring Yesus. Bawa hidup saudara, bawa hidup saudara. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus Haleluya, katakan. sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, Meskipun pikul salib, aniaya dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai sekali lagi katakan, selama-lamanya. pikul salib. Aniaya dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Hamba menyerahkan jemaat ke dalam tangan firman kasih karunia untuk menerangi hati mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam pekerjaan Roh Kudus. Yes, Lord. Biar Tuhan sungguh-sungguh mengenari bahwa tidak ada bandingannya dengan kerajaan Allah. Haleluya. Apa gunanya seseorang memiliki dunia ini namun dia kehilangan nyawanya? Dengan apakah dia akan membayarnya? Itu sebabnya Tuhan, sekalipun kami harus memikul salib, sekalipun ada aniaya dari dunia yang tidak mengenal Engkau kepada kami, Tuhan. namun kuatkan kami, Amin. bawa kami, tuntun kami, pegang tangan kami. Amin, Tuhan. Roh Kudus urapi kami untuk terus naik ke tempat yang tinggi, naik ke bukit anugerah, ke bukit kasih karunia, Ya, Yesus. bahkan memikul salib. Haleluya. Oh, ke Kalvari kami masing-masing, sehingga kami boleh menyangkali dan memikul salib. Haleluya. Manusia lama kami sungguh dimatikan, keegoan kami sungguh dimatikan. Tapi biar kami jadi ciptaan baru yang sejati, yang bertumbuh tanpa cacat celah. Bahkan kami siap menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, namun Allah Roh Kudus memeteraikan firman Allah bagi jemaat sekalian. Terima kasih Tuhan. Dan apapun kebutuhan jemaat,
Karena mereka adalah pencari kerajaan Allah. Ya, Yesus. Hari ini waktunya Engkau menambahkan Amin, berkat-Mu. amin. Engkau mencurahkan Yes, berkat-Mu. amin. Biar yang sakit disembuhkan. Ya, amin. Biar yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang susah Ya, dihiburkan. amin. Apapun kebutuhan mereka diberkati. Yes. Buka pintu-pintu kesempatan. Amin. Buka pintu-pintu kemurahan. Amin. Buka pintu-pintu peluang yang baru. Dan biar terus jemaat menjadi cemerlang dan unggul. Terima kasih Terima Tuhan kasih. buat firman Allah bagi kami semua. Amin. Dan sekarang jemaat Tuhan tadakan kedua belah tangan. Haleluya. Terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwamu, tubuhmu terpelihara sempurna. Sampai kedatangan Tuhan kali yang dua. Menemukan engkau tidak bercacat dan celah. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Diberkati untuk memberkati. Itu sebabnya engkau adalah garam dan terang dunia ini. Engkau adalah pembangun kota di atas bukit. Biarlah ketaatanmu, biarlah penyerahan dirimu kepada Tuhan. Sehingga nyata kerajaan Allah bagimu disaksikan semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Dan semua orang yang mencari kerajaan Allah, katakan Amin. beri sorak-sorai